Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Hari ini sehat semua kan? Alhamdulillah sehat. Nah, hari ini masuk semua ya? Masuk. Bagus. Oke, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelasnya untuk dipimpin doa. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi kita softball ya nak ya. Minggu lalu materi kita juga sama, bola kecil. Bola kecil itu ada apa aja? Kasih, softball, tangkis, softball dengan tenis meja. Bagus. Nah, hari ini materi kita softball. Sebelum kita memulai, saya ingin tahu dulu, Ibu ingin tahu dulu, apa itu softball? Ibu. Ya, apa itu softball? Olahraga beregu terdiri dari 2 tim. Olahraga beregu terdiri dari 2 tim. Bisa. Ada lagi yang tahu apa itu softball? Salah satu permainan yang mirip dengan kasti dan biasa disebut dengan istilah indoor baseball. Indoor baseball. Aduh, ada yang tahu yang lain? Ada yang lain tahu? Olahraga berkelompok dalam kategori permainan bola pukul. Oh ya, permainan bola pukul. Benar. Kemudian ada yang tahu nggak sih softball? Lalu ada permainan lagi namanya baseball. Ada yang tahu nggak perbedaan antara softball dan baseball? Baseball itu terlihat dari bentuk bolanya. Iya, terlihat dari bentuk bolanya. Kalau bola untuk softball ini menyerupai bola kasti. Kalau untuk baseball, Itu bolanya lonjong gitu. bolanya seperti bola baseball tapi dia terbuat dari kulit asli. Jadi kalau menangkapnya dia juga harus pakai namanya apa? Alat yang buat nangkapnya itu namanya apa? Sarung tangannya namanya apa? Hand glove. Apa namanya? Hand glove. Jadi paham ya, antara softball dengan baseball itu beda. Pertama beda bolanya. Dua beda, pasti beda cara bermainnya. Lanjut, bisa. Nah, sebelum masuk lebih lanjut ke materi, ini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Ini softball ini masuk ke KD 3.2 untuk kognitif, kemudian psikomotornya 4.2 ya. Jadi masih 3.2 dan 4.2 mengenai bola kecil. Indikatornya menganalisis keterampilan melempar bola, kemudian menganalisis keterampilan menangkap bola, kemudian menganalisis keterampilan memukul. Di sini kemudian yang keempat mengkombinasikan keterampilan melempar, menangkap, dan memukul. Kemudian indikator yang psikomotornya yang pertama 42.1 mempraktikkan melempar bola pada gerak permainan softball, kemudian mempraktikkan keterampilan menangkap bola pada gerak permainan softball, kemudian mempraktikkan keterampilan memukul bola pada gerak permainan softball, yang terakhir menggabungkan keterampilan melempar, menangkap, dan memukul pada permainan softball. Lanjut, Kak. Nah, tujuan pembelajaran. Coba Risa dibacakan tujuan pembelajarannya apa? 1. Peserta didik mampu menganalisis keterampilan melempar bola pada gerak permainan softball dengan baik dan benar. 2. Peserta didik mampu menganalisis keterampilan menangkap bola pada gerak permainan softball dengan baik dan benar. 3. Peserta didik mampu menganalisis keterampilan memukul bola pada gerak permainan softball dengan baik dan benar. 4. Peserta didik mampu mengombinasikan keterampilan melempar, menangkap, dan memukul pada permainan softball dengan baik dan benar. 5. Peserta didik mampu mempraktikkan melempar bola pada gerak permainan softball dengan baik dan benar. 6. Peserta didik mampu mempraktikkan keterampilan menangkap bola pada gerak permainan softball dengan baik dan benar. 7.
Peserta didik mampu mempraktikkan keterampilan memukul bola pada gerak permainan softball dengan baik dan benar. 8. Peserta didik mampu menggabungkan keterampilan melempar, menangkap, dan memukul pada permainan softball dengan baik dan benar. Ya, terima kasih Risa. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu untuk menganalisis. Yang pertama menganalisis cara melempar, kemudian menganalisis cara menangkap, kemudian menganalisis cara memukul. Di sini ada yang nggak bisa main lempar, tangkap, dan memukul. Pasti bisa ya, karena dulu pernah. Ada yang di sini belum pernah bermain kasti? Pernah semua ya? Pernah. Jadi SD dulu pernah main kasti. Kalau softball ini nggak beda jauh sama kasti. Ada cara melempar, ada cara memukul, ada cara menangkap. Lanjut. Nah, kriteria penilaian. Kriteria penilaian untuk materi softball ini ada 3. Pertama, afektif. Itu ada spiritual dan sosial. Spiritual itu contohnya kalau kalian lagi baris berdoa, temennya baris doa, tapi malah ada yang ngobrol. Nah, itu spiritualnya nggak bagus itu. Kemudian sosial. Sosial ini misalkan si Rehan main softball, dia nggak mau jadi pelempar, dia maunya jadi pemukul terus. Nah, itu tidak bertanggung jawab ya. Itu sikap sosialnya jelek. Kemudian ada kognitif. Kognitif itu tentang apa ya? Pengetahuan tentang apa? Kalau materinya softball berarti pengetahuannya tentang Melempar, menangkap, dan memukul. Benar. Kemudian psikomotor itu keterampilan. Jadi nanti nilainya kalian ada 3 ini, afektif, kognitif, psikomotor. Kalau psikomotor keterampilannya ya 3 tadi itu, melempar, menangkap, dan memukul. Kemudian, nah buat kalian nih yang mau mendaftarkan diri menjadi polisi atau tentara, bisa nih lewat jalur prestasi, salah satunya lewat softball. Banyakan sekarang atlet-atlet yang daftar polisi, daftar tentara lewat jalur prestasi. Kalian juga bisa kalau semuanya punya bakat di kecabangan softball. Nah, selain itu ada yang tahu nggak sih apa manfaat softball atau olahraga pada umumnya? Ada yang tahu nggak sih manfaat olahraga atau softball? Olahraga aja lah yang gampang. Ya, meningkatkan kesehatan, Bu. iya meningkatkan kesehatan. Kemudian ada yang tahu lagi? Menambah kebugaran tubuh. Benar, menambah kebugaran. Jadi jangan malas-malas untuk berolahraga ya, selalu semangat untuk berolahraga. Nah, ini masuk ke materi cara melempar bola. Cara melempar bola yang pertama itu ada lemparan atas atau overhead throw. Coba bacakan. Cara melempar bola. 1. Lemparan atas atau overhead throw. Biasanya lemparan ini dilakukan oleh outfield yang akan melempar bola ke infield karena jaraknya jauh, maka lemparan ini sangat efektif dan juga sangat bertenaga. Berikut ini adalah caranya. A. Jika kamu menggunakan tangan kanan untuk melempar, kaki kiri ke depan mengarah ke target yang ingin dilempar dan bersamaan dengan ayunkan tangan kanan ke belakang, posisi siku 90 derajat ke atas. B. Ayunkan lengan ke depan, sementara itu putarkan pinggang ke depan dan pindahkan berat badan ke kaki depan. C. Lemparan bola dibantu oleh pergelangan tangan supaya laju bola lebih cepat. D. Untuk lemparan jarak jauh, langkahkan kaki kanan ke depan seperti ingin lompat, lalu lakukan gerakan yang sudah dijelaskan di atas itu, gunanya untuk menambah tenaga dalam melempar bola. Nah, coba si Wafik, maju Wafik sini, contohkan ini. Lemparan atas atau overhead throw. Maju Wafik. Nah, Wafik maju sini. Cara melakukan lemparan atas atau overhead throw. Nah, jika kamu menggunakan tangan kanan untuk melempar, tangan kiri ke depan mengarah target
target. Berarti tangan kamu kidal atau enggak? Tangan kanan berarti enggak kidal ya. Berarti tangan kiri menghadap ke target lemparan. Kalau softball itu target lemparannya miring kayak kasti gini atau lurus berhadapan? Lurus berhadapan. Nah, berarti lurus berhadapan tangan kirinya yang lurus ke depan. Bola yang megang bola ada di kanan. Nah, kemudian ayunkan tangan ke arah belakang. Berarti begini posisi 90 derajat. Nah, contohnya seperti itu, tapi kakinya posisinya masih salah. Ayunkan tangan ke depan sementara diputarkan hingga ke depan. Pindahkan berat badan dari depan ke belakang. Berarti gini. Nah, lemparkan bola di bantu oh ya, untuk lemparan jarak jauh, langkahkan kaki kanan ke depan seperti lompat. Nah, kalau itu lemparannya jarak jauh, tapi kalau sampai nanti kita praktek, nggak usah jauh-jauh ya, nanti ngambil bolanya susah. Jadi gimana? Overhead throw. Opik. Tangan kiri lurus ke depan, posisi dari benar. Terima kasih Wafik, silakan duduk. Lanjut, jadi tadi paham ya, yang overhead throw, posisinya lurus ke depan, posisi bola, posisi kaki, sejajar kaki kiri, misalkan yang lempar tangan kanan, berarti yang arah tujuannya tangan kiri. Sesuai dengan tangan yang di depan, berarti kakinya juga sejajar. Kaki kiri di depan. Diputar tangan seperti ini, lalu dia lemparkan. Kalau seumpamanya lemparannya jauh, berarti kakinya seperti melompat. Paham ya? Nah, ini cara melempar yang pertama. Yang kedua, cara melempar bola yang kedua, bacakan lagi. 2. Lemparan samping atau side arm throw. Side arm throw. Teknik lemparan samping hampir sama dengan lemparan atas. Tekniknya perbedaannya hanya pada lengan. Pada saat mengayunkan bola, posisinya menyamping bukan ke atas. Biasanya teknik lemparan ini digunakan pada saat bola ingin dilemparkan pada target yang lumayan dekat dan cepat. Ya, jadi kalau yang tadi ke depan, overhead throw, kalau yang ini set arm throw. Jadi dia kalau yang tadi begini, kembali ya, begini ke atas. Kalau yang ini dari sini hanya sampai dengan batas lemparnya begini. Ini lemparnya begini. Kalau jaraknya dia jauh, lemparnya kakinya mengikuti. Dia meliputi. Nah, posisi tangan harus lurus terus dengan target lemparannya. Lanjut. Yang ketiga. 3. Lemparan bawah atau underhand throw. Sama halnya dengan teknik lemparan samping, teknik ini perbedaannya terletak pada lengan dan ayunan tangannya saja. Lemparan ini dilakukan jika keadaan sudah sangat mendesak sekali dan harus mematikan lawan sebelum sampai ke base. Kalau yang underhand throw, kebalikannya. Kalau yang tadi mau muternya ke atas, sekarang muternya dari atas ke bawah. Ya, kayak main bowling. Ini gunanya untuk menciptakan bola rendah atau bola datar. Kalau tadi bola atas, bola tengah, sekarang bola Bawah. Lanjut. Cara menangkap bola. Bagaimana cara menangkap bola pada permainan softball? Bagaimana caranya menangkap bola? Kalau pasti kan boleh ditangkap nih dua tangan ya. Up, dua tangan. Kalau softball, satu tangan atau dua tangan? Satu tangan. Satu tangan yang mana? Kanan atau kiri? Kanan atau kiri boleh. Tapi yang digunakan hanya satu. Misalkan nih, kalau kamu adalah pemain dengan melempar dengan tangan kanan, pemain yang melempar dengan tangan kanan, berarti kan nggak kidal ya, yang nangkep tangan kiri. Nah, kalau misalkan ada yang kidal nih, kayak di 10 IPA 2 itu, berarti dia kekuatan tangannya melemparnya tangan kiri, yang nangkep tangan kanan. Tapi kebanyakan hand glove, itu dia hand glove-nya hanya untuk tangan kiri. Kalau yang tangan kanan
itu sulit untuk dicari hand glove-nya. Diingat-ingat namanya apa? Hand glove. Jadi bagaimana cara menangkap bola pada permainan softball? Menggunakan satu tangan. Menggunakan satu tangan. Bisa dengan tangan kanan atau tangan kiri yang tidak digunakan untuk Melempar. benar. Nah, lanjut. Cara melakukan gerak melempar, menangkap, dan memukul pada permainan softball. Kemarin Ibu udah kirimkan di WA grup ya. Silakan dibuka WA grupnya. Dilihat videonya itu hanya sekitar 1 atau 2 menit, silahkan dibuka. Enggak dibuka enggak. Yuk dibuka. Dibuka, ayo dibuka. Di situ ada teknik dasar cara melakukan gerak dasar pada permainan softball, melempar, menangkap, dan memukul. Sama saja dengan permainan asli, yang beda hanya cara melempar ada 3, kemudian menangkap menggunakan tangan kiri. Di sini ada yang nggak bisa mukul? Bisa semua lah ya, insya Allah ya. Ada yang nggak bisa menangkap? Insya Allah bisa. Jadi bisa lah ya, materi hari ini gampang lah ya. Nanti kita praktekkan. Kemenkasina, nanti pada akhir pembelajaran kita main softball ya di lapangan. Dilihat videonya, dilihat videonya. Gimana, ada yang nggak bisa? Ini videonya kalau di rumah dilihat nggak, kemarin udah di-share? Dilihat. Ya, yang nggak punya kuota pinjam HP bapaknya ya, Pak Ibunya. Oke, karena udah dilihat semua. Ada gerakan yang sulit enggak ya? Udah paham? Paham. Nah, kita belajar di luar yuk. Ayo. Yuk kita praktek yuk di luar. Yuk, silakan keluar semua. Diberesin HP-nya, ditaruh di dalam kotak ya. Ya, Bu. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Cukup ya? Pas ya? Cukup. Cukup. Yuk, silakan Rehan, siapkan barisannya. Siap, gerak. 3 langkah ke belakang, jalan. 2 langkah ke belakang, jalan. Tangan, gerak. Tegak. 1, 2, 3, 4.
Rehan, siapkan barisannya. Siap, gerak. Nggak usah. Setengah lencang kanan. Dengan rencang kanan, gerak. Tegak gerak. Tegakan. Tiga, gerak. Nah, tadi sudah lari, sudah pemanasan, sudah stretching. Nah, kita mau main bola bom jedor, bola geledek. Jadi nanti permainannya gini, jadi permainannya begini. Nanti buat dua kelompok, kelompok A dengan kelompok B. Antara kelompok A dengan kelompok B shoot ya, atau sweet. Mau sweetnya begini terserah, apa batu gunting kertas terserah. Tapi sweet yang menang ada di dalam lingkaran, yang kalah membuat lingkaran. Cara bermainnya, yang kalah menjadi penjaga atau pelempar. Nah, jadi yang menang ada di dalam lingkaran, yang kalah membentuk lingkaran dan melempar temennya yang ada di dalam lingkaran. Kalau temennya terkena, ingat ya, kalau ngelempar jangan dari pinggang ke atas, dari pinggang ke bawah, atau minimal dari pundak ke bawah ya. Nah, maksimal kalau kena mata push up. Dari pinggang ke bawah, maksimalnya dari pundak ke bawah. Jadi jangan kena muka ya. Nah, jadi temennya yang jaga ngelempar temennya, targetnya adalah temennya yang di dalam lingkaran. Yang di dalam lingkaran gimana caranya mengelak, menghindar supaya nggak kena bola. Ya, bolanya ada satu. Nanti kita main dibagi menjadi dua kelompok. Nah, ini karena udah ada dua saf, silakan perwakilan saf pertama dan saf kedua untuk sweep di sini. Maju sini, perwakilan kelompok pertama si Wafik, perwakilan kelompok kedua si David. Sini, Pet. Ayo, shoot. Shoot. Passing. Satu, dua, tiga. Biasa. Shoot yang benar. Nah, siapa yang menang? Berarti kelompoknya si Wafik masuk di dalam tengah lingkaran. Kelompoknya si David buat lingkaran yang besar. Yo David, silakan di tengah-tengah. Dua sap. Seru nggak? Seru. Masih
beberapa episode lagi. Apa? Boleh. Nanti. Oke, bariskan Han. Sudah siap, gerak. Bentang kanan, gerak. Bentang kanan. Atur napas. Atur napas. Sultan sampai terpesona, Sultan mau ikutan. Nah, tadi sudah main namanya game apa? Bom jedor kata Raihan. Bola geledek ya. Nah, habis ini kita main lempar tangkap bola. Yang pertama, teknik yang pertama, melemparnya tangan kanan. Tangan kalian ada yang kidal nggak ini? Ada yang kidal nggak? Nggak. Nanti ngelempar tangkapnya, lempar tangan kanan. Boleh pakai 3 jenis lemparan tadi ya. Lemparan yang pertama, lemparan mulai dari overhead throw. Jadi dari bawah ke sini ke atas. Kemudian nanti saya kasih kode lagi. Ganti yang kedua berarti arm. Ini side arm throw atau dari samping. Yang ketiga dari bawah. Jadi under. Jadi mulai dari atas, tengah, bawah. Nanti yang nangkep baseng tangannya. Baseng. Nanti kalau saya kasih kode suruh ganti satu tangan, berarti yang dipakai tangan yang tidak untuk melempar. Jadi misalkan yang lempar tangan kanan, yang nangkep tangan kiri. Jadi diusahakan nangkepnya tangan kiri. Oke, ini kan udah pas 2 sub ya. Jadi nanti dibagi kelompok dua, kelompok A, kelompok B. Ini karena udah ada 2 kelompok, langsung balik kanan. Balik kanan, gerak. Rentangkan tangan, gerak. Tegak, gerak. Yang barisannya dekat dengan saya, mundur 2 langkah ke belakang, jalan. Yang barisannya jauh dari saya, silakan 2 langkah ke depan, jalan. 2 langkah enggak? Maju lagi, 2 langkah ke depan, jalan. Yuk, balik kanan, gerak. Nah, ini temennya di sini ya, partnernya. Nggak ada partner ya? Nih, Rehan baik sana. One, two, three, four.
siap gerak. Setengah lencang. Lencang kanan, gerak. Setengah lencang kanan. Tegak gerakan. Gerak. Oke, nanti setelah ini saya mau nguji kalian untuk memukul. Memukulnya langsung kita bermain, namanya permainan softball ya, sesuai dengan materi. Nah, kalau softball itu kan dibagi menjadi dua regu, dua kelompok atau dua tim. Nah, ini kan udah pas dua sub, berarti kelompok ini regu pertama, bagian depan kelompok pertama, regu persatu, yang kedua regu kedua. Jadi nanti perwakilan sweet kayak tadi ya. Yang kalah jaga. Yang kalah jaga. Oke, siap. Sebelum ini saya mau nanya dulu sih, dalam softball tuh ada istilahnya, masuk dulu. Mas, masuk dulu. Nah, dalam softball itu ada istilah pitcher, catcher, dan batter. Pitcher tuh apa? Yang lempar. Pelempar, jadi pelemparnya di tengah. Yang lempar tuh yang jaga atau rekan satu timnya? Rekan satu tim. Rekan satu tim atau yang jaga? Yang jaga. Yang jaga. Yang jaga. Jadi nanti yang pitchernya itu yang jaga ya. Lalu ada pitcher, ada catcher. Catcher itu apa? Catcher yang penjaga, yang nangkep bola. Itu rekan satu tim atau lawannya? Lawan. Yang jaga. Jadi pitcher dan catcher adalah penjaga. Kemudian ada batter. Bat itu apa? Pemukul. Kalau pemukul itu yang pasti yang main. Oke, siap. Setelah ini silakan shoot kelompoknya sini. Nanti kita main. Ini pakai apa ini? Jadi batu kertas, Bro. Ya, Bismillah. Batu kertas. Batu kertas. Oke, silakan. Yang kelompok belakang jaga, yang kelompok depan masuk. Silakan ambil bolanya. Yuk, bubar. 1, 2, 3, 4.
Tadi kita udah main main permainan yang namanya softball. Gimana permainannya? Seru nggak? Seru! Seru banget. Seru banget. Sangat asik. Sangat asik. Nah, coba. Tadi kan sebelum ke softball, main softball, tadi ada namanya permainan lempar tangkap dengan temennya ya, dengan partnernya. Kira-kira temennya atau partnernya masih ada yang salah nggak sih? Siapa yang masih salah? Itu Bu, Alim Bu, tadi waktu lempar ke samping kakinya nggak maju. Kakinya nggak maju, seharusnya maju berbarengan dengan melempar. Jadi maju ya. Mana Alim? Alim, besok pas penilaian harus sesuai ya Alim ya. Ada lagi nggak yang masih salah temennya? Salah nggak sih? Tali itu apa? Pas nangkap bolanya pakai kedua tangan, nggak pakai tangan kiri. Nangkap bolanya pakai kedua tangan, nggak pakai tangan kiri. Seharusnya tangannya tangan kiri. Karena si Talita melemparnya tangan kanan. Besok Talita jangan diulangi ya. Kalau melemparnya tangan kanan berarti yang menangkap harus tangan kiri. Dan sebaliknya ya. Misalkan Talita kidal, boleh yang lempar tangan kiri, yang nangkap tangan kanan. Tidak boleh kedua tangan. Lanjut, ada yang salah lagi nggak temennya? Siapa lagi? Lutfi, kenapa? Dari bawah jadi langsung dari atas waktu overhead throw. Oh, langsung dari atas gini ya? Iya. Jadi dia tidak dari bawah sini, nggak ngambil ancang-ancang. Kakinya berubah nggak sih Lutfi? Berubah tapi dia langsung dari atas. Tapi langsung dari atas. Berarti langsung gini ya? Iya. Ya. Lanjut, ada yang salah lagi? Nah, kalau yang masih salah-salah, dipelajari lagi di rumah, belajar lagi dengan temannya. Kalau nggak punya bola, pinjem bola plastik adiknya buat lempar tangkap di rumah sama temennya. Atau bisa juga dengan adiknya. Nah, minggu depan materi kita masih sama ya, softball, kita pengambilan nilai. Jadi tetap semangat untuk olahraga, karena olahraga itu baik untuk kebugaran tubuh. Sebelum pembelajaran berakhir, seperti biasa, Ibu udah kirimkan LKPD, tugas atau PR di WA grup kalian berupa Google Form. Diisi ya, Rangga. Diisi ya, Wafik. Biasanya ini suka telat-telat. Ya, limitnya besok. Jadi besok harus dikumpulkan. Hari ini selesai sekolah dikerjakan atau di sela-sela waktu luang diselesaikan. Cukup sampai dengan di sini. Ada yang ditanyakan? Tidak. Tetap semangat ya. Semangatnya tapi wajahnya tertekan. Semangat ya. Semangat. Oke, Rehan, silakan dipimpin untuk berdoa teman-temannya. Duduk aja Rehan, nggak apa-apa. Sembari istirahat. Sebelum mengakhiri kegiatan, baiknya berdoa menurut agama dan syariat masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, tetap semangat. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi